Waktu di luar negeri, Pak Agus biasanya meneliti bagian apa, Pak? Ya, ketika saya di luar negeri, ya, saya berkontrak 3 tahun. Ya, saya ngikut riset dari laboratorium tersebut. Ketika profesornya meneliti tentang darah buatan, darah sintetik, saya melakukan riset untuk darah sintetik, ya, tergantung di sana. Ketika saya pindah lab, ternyata mereka membuat sensor, saya meneliti tentang sensor. Ya. Tetapi ketika di Indonesia, saya sebagai peneliti permanen, maka saya berhak menentukan riset apa yang akan saya lakukan. Itu bedanya dengan ketika ada di luar negeri ya, sebagai non permanen position gitu ya. Baik, ya Pak Agus sendiri memutuskan untuk menjadi peneliti itu sebenarnya diawali dari apa sih Pak? Ya kalau saya memang dari kecil senang meneliti sih Mbak ya. Dari SD saya mengekstrak tanaman gitu ya. Karena tidak ada labu, pakai bola lampu ya. Bola lampu dibolongin itunya, kemudian buat mengekstrak. Kemudian di SMP, di SMA saya ikut dengan kelompok ilmiah remaja ya, melakukan penelitian dengan teman-teman, meneliti tentang danau di daerah tempat saya tinggal dulu. Dan itu merupakan kesenangan saya untuk menjadi peneliti. Dilanjutkan ketika kuliah, kemudian di dunia kerja juga melakukan penelitian, dan sampai sekarang tetap melakukan penelitian. Memang kesukaan dari kecil. Memang hobi ya Pak, tapi apakah karena ada background dari keluarga juga sehingga akhirnya memiliki hobi seperti itu, atau memang sudah ada sendiri pada waktu masih kecil? Saya sendiri kayaknya, kakak-kakak saya belum ada yang gitu. Kakak saya lebih suka main bola, ada yang suka main tenis ya, ada suka main golf, tapi saya lebih suka sendiri dengan teman-teman ya, yang meneliti gitu ya. Ya, Pak Agus sendiri melihat bagaimana sih Pak untuk generasi muda di Indonesia saat ini? Apakah mereka memiliki ketertarikan yang cukup tinggi untuk menjadi peneliti? Ya kebetulan di LIPI ini ada program untuk pemasyarakatan ilmiah bagi masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana menumbuhkan minat ilmu pengetahuan di kalangan remaja. Dan saya kebetulan beberapa kali waktu saya jadi peneliti mendapatkan tugas untuk membantu mengajar kepada siswa SMP, SMA, ya, kemudian guru-guru, ya. Dan itu saya lihat memang sangat banyak ya minat dari mereka. Lomba-lomba yang dilaksanakan oleh LIPI, lomba karya ilmiah remaja, New Young Scientist Award, ya. Dan saya lihat topik-topiknya juga sangat menarik, sangat advance, dan terbukti Indonesia beberapa kali menjuarai di ajang internasional ya, baik itu yang dilaksanakan di Amerika maupun dilaksanakan di Asia. Itu suatu yang membanggakan menurut saya. Baik, Pak Agus, program LIPI Young Scientist Award atau LISA 2021 ini bisa diceritakan Pak, program seperti apa ini sebenarnya? Ya, dulu waktu zaman saya itu ada yang disebut dengan pemilihan peneliti muda Indonesia. Kebetulan saya pemenang pemilihan peneliti muda Indonesia tahun 2003 ya waktu itu. Dan sekarang berubah menjadi LIPI Young Scientist Award. Dan di sini formatnya adalah bagaimana para peneliti-peneliti muda yang usianya di bawah 45 tahun, kemudian kita lihat track record dia melakukan penelitian, kemudian publikasi ilmiah yang dihasilkan, paten, H-index mereka seperti apa, ya, kualitas dari hasil-hasil risetnya itu dinilai juga. Dan saya lihat pemenang-pemenang yang terakhir ini cukup luar biasa ya, dari H-index publikasi dan luaran-luaran yang mereka hasilkan itu sesuatu yang tidak terbayangkan di zaman saya muda dulu ya. Dan sekarang kualitas SDM kita ya, cukup meningkat saya yakin. Baik, lalu bagaimana Pak pandangan LIPI sendiri terkait dengan konsep merdeka belajar dalam melahirkan budaya riset di kalangan mahasiswa? Ya, kebetulan ini program MBKM ini sesuatu yang baru, dan
ini merupakan sesuatu yang menarik menurut saya. Karena selama ini mahasiswa yang hadir ke LIPI melakukan penelitian tugas akhir itu biasanya hanya 2-3 bulan ya. Dan melakukan penelitian itu tidak bisa selesai dalam 2-3 bulan. Itu perlu waktu yang lebih panjang. Kita minimalkan 6 bulan lah mereka melakukan penelitian akan menghasilkan sesuatu yang keluar hasilnya, outputnya, sekaligus sesuatu yang menjadi skill bagi mahasiswa tersebut yang berguna di masa depannya. Dan dengan program MBKM ini, LIPI sudah melakukan kerjasama dengan Kemdikbud melalui Dirjen Dikti, dan melalui program MBKM ini, maka mahasiswa yang datang ke LIPI mereka akan bisa melakukan magang penelitian, sekaligus akan dinilai SKS-nya bersama dengan peneliti LIPI dengan dosen dari universitasnya. Dan ini sudah mulai kita lakukan ya dari tahun lalu konsepnya, dan rupanya ini gayung bersambut. Pihak universitas sangat tertarik untuk mengirimkan mahasiswanya untuk bisa melakukan MBKM di LIPI. Karena ini salah satu contoh kerjasama kami dengan Universitas Sumatera Utara. Mereka rajin mengirim mahasiswanya untuk tugas akhir di LIPI. Dan ternyata mahasiswa yang datang ke LIPI itu lebih struggling, lebih cepat mendapatkan pekerjaan dibanding dengan mahasiswa yang melakukan tugas akhirnya di kampusnya atau di lokasinya semula, tidak berpindah kemana-mana. Dan ini fenomena menarik, ternyata memang ketika mahasiswa itu keluar dari lokasi belajarnya, mempelajari interaksi dengan orang, mempelajari suasana kerja yang baru, itu memperkuat skill mereka, daya juang mereka, hingga kepercayaan dirinya, sehingga mereka lebih mudah diterima di dunia kerja. Ini saya yakin MBKM ini terobosan yang sangat baik bagi peningkatan kualitas anak muda di Indonesia. Iya, dengan kata lain memang LIPI sebenarnya pemerintah juga sudah memberikan banyak program untuk menjaring para peneliti-peneliti hebat. Ini tinggal minatnya masyarakat dan juga anak-anak muda saat ini ya Pak. Betul.